Nah, usus itu tidak ada sensor rasa nyeri untuk dipotong, dibakar itu dia nggak nyeri. Nyerinya hanya pada saat dia teregang. Jadi pada saat mau pup, terus kemudian kita mules banget itu karena ususnya teregang. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai kita di podcast berikutnya. Nih, ini bukan podcast, ini lebih talk show. Dan kali ini bersama guru saya. Setelah sebelumnya saya bersama dengan Dr. Mahatma alias Dr. Boni SPTHT. Yang kalian tahu nyentriknya kayak apa, pinter. Kali ini saya akan mengundang ahli anal. Anda tahu edukasi saya kan, yang soal silit kobong, ya kan. Terus habis itu, tolong kalau jangan lama-lama. Nah yang ini adalah ahli tentang silit dan anal. Loh kok bisa omongannya barbar? Ya karena memang beliau karakternya memang barbar. Lembut. Apa? Kita lain disambungkan, kita sambut guru saya Dr. Agung SPB Subbedah Digesti. Halo Dok. Halo. Malah. Baru sekongku ya. Oh ya tak ganti. Enggak, saya udah insaf. Jadi buat teman-teman kenapa gitu, beliau ini kalau saya kan edukasinya soal anal dan silit. Kalau Dr. Agung Soal knalpot. Dr. Agung memang betul ya, cari uangnya memang dari Ya, anal dan memang, silit. ya dalam bahasa Jawanya rezekiku saka silitmu. Jadi itu kata di bak truk loh. Saya cuma nyontoh itu. Oh, itu ada di bak truk. Ada tulisan kayak gitu ada di bak truk. Saya cuma nyontoh itu. Jadi saya memang sering terpengaruh. Memang pasiennya kasus terbanyak soal anal. Ya betul, karena ya itu tadi. Saya kan bedah digestif nih. Jadi dari mulut, usus, sampai knalpot itu tadi yang jenengan sebut dia terlambat alias silit. Silit dia terlambat. Ya. Nah, sebelum saya akan bertanya ke kasus-kasus Dok. Ya. Ini outfitnya dokter coba berdiri dulu dong. Lihat nih, ganteng. Udah dari tadi. Nanti duduk. Belum ya tadi duduk. Berdiri Maaf. lagi. Bawah Red Wing. Ini apa ini Dok? Enggak tahu saya, ini dikasih istri saya. Mana ada, bohong. Ini tadi katanya beli di Jepang kok. Oh ya, yang ini enggak tahu. Ya, kenapa ini? Ini beli di Jepang dong. Iya. Hobi motoran, Po? Iya. Duduk lagi dong. Oke, siap. Motornya pegang apa, Dok, sekarang? Polis. HD Polis? Iya. Wih, ada berapa sekarang? Satu lah. HD Polis toh? Iya. Yang kalau ke kantor bawanya apa? Ke dinas? GL. GL Pro. Pencitraannya luar biasa ya. Oh, umur Dok? Kepala 4? 5. 45? 54. Ya, sepantaran lah. Sepantaran. Sama bapak. Oh ya, sama bapaknya. bapakku 66. Iya, oh 66. 66. Ya, Pak Dr. Agung, bisa diceritakan nggak perjalanan karirnya terlebih dahulu? Dari S1 masuk berapa, terus spesialis, kenapa memutuskan bedah, terus ambil subspesialis? Iya. Saya diterima di UGM, alhamdulillah. Dulu mudah sih masuk UGM, ya malah bunderan masuk. Gitu aja. Tapi daftarnya waktu masuk UGM saya harus 2 kali. Pertama di TIP dulu, 89, terus baru masuk kedokteran UGM tahun 90. Lah, berarti yang 89 ketolak? Yang 89 ketolak di kedokteran karena saya memang waktu itu SPP-nya kok agak mahal menurut saya gitu. Emang nggak keterima ya ketolak. Tapi terus 2 kali baru keterima di kedokteran UGM. Terus setelah itu ngambil bedah di UGM juga. Ya itu ngambil setelah terima bedah UGM, bedah umum, terus RSA pas buka ini tahun 2009. Terus saya masuk sini. Terus sampai itu disekolahkan sama RSA untuk ambil bedah digestif. Terus ambil bedah digestif sampai sekarang. Oh, nah sekarang prakteknya selain di rumah sakit UGM di mana aja? Di rumah sakit itu sebelah, Iya. Podo template Pak Lutfi berarti? Iya, ya. Yang ketiga sama satu lagi di Queen Latifah, sebelah ini. Oh, deket-deketan? Deket-deketan. Ya. Apalagi? Ya nggak wirawirnya nggak terlalu jauh. Nah, sekarang kita akan bertanya, Dok. Dari bedah digesti ini, keluhan tersering yang sering datang ke poli bedah di RSUGM apa, Dok? Kalau di RSUGM sekarang ya hampir tiap hari ada batu empedu ya, malah batu empedu. Oh ya? Batu empedu. Itu tiap hari, sehari. Ini barusan saya operasi batu empedu juga ada 2 pagi ini. Terus kemarin juga ada 2, kemarinnya 2 sampai 3. Itu pasiennya anak muda atau parubaya? Ada yang anak muda, kemarin yang paling muda saya ngoperasi umur 12 tahun. 12 tahun udah batu empedu. Oh, genetik berarti? Enggak, karena dia sejak kecil ibunya kerja di salah satu
ayam goreng. Heeh. Terus dia tiap hari ngoleh-ngoleh itu, terus sejak kecil akhirnya dia jadi batu. Nah, emang penyebabnya batu empedu tuh apa, Dok? Kolesterol. Kolesterol. High kolesterol. Kebanyakan high kolesterol. High Jadi kalau kita makan kolesterol tinggi, itu nanti akan terbentuk jadi batu empedu. Dan kolesterol itu bukan hanya dari goreng-gorengan, dari minyak. Kalau kita makan makanan manis yang sering aja, nanti akhirnya dibentuk jadi kolesterol juga. Manis juga. Kalau kan makan manis, akhirnya kita tidur terus nggak kepake kalorinya tuh. Efek Kalorinya jumbo. akhirnya nanti dirubah jadi kolesterol juga di liver. Buset, itu batu empedu. Iya, artinya kalau paling banyak rata-rata memang semua penyakit adalah penyebabnya makanan. You are what you eat. Penyakit juga banyak dari makanan. Oke. Dan karena makanannya itu terus. Oke, berarti udah langsung kejawab. Terus dokter, saya pengen tanya tentang pola habit sekarang. Kan makanan zaman sekarang sama dulu berbeda. Ada makanan aneh-aneh lah. Nah sekarang impact terseringnya di usus, itu perubahan yang terjadi kan dokter sering bedah usus ya. Itu impact-nya buat usus besar kayak apa sih dok? Oke. Saya pernah baca bukunya dari peneliti di Jepang, dia dokter bedah di Jepang, dia senangnya, dia penemu endoskopi sejak awal. Dia. Terus di Jepang sama orang di Amerika, itu lebih bagus ususnya orang Jepang. Karena makanan orang Jepang dia lebih banyak sayuran, lebih banyak ikan-ikan. Sedangkan orang Amerika kita tahu sendiri, mereka suka makan fast food. Akhirnya junk food itu membuat kotoran atau dia rendah serat, sehingga kotoran banyak menempel di usus. Akhirnya banyaklah penyakit-penyakit kanker usus yang di Amerika dibanding di Jepang. Tapi sekarang Jepang juga udah mulai bergeser, dia banyak makan makanan yang daging-daging kurang serat. Jadi sebenarnya otak kita itu sangat dipengaruhi oleh usus kita. Oh ya? Jangan bisa ganteng, gagah kayak gini, sebenarnya usus kita semuanya sama dalamnya. Cuman nanti yang membedakan adalah mikrobiota ususnya. Ini yang sekarang banyak sedang dipelajari. Saya juga barusan melihat di suatu edukasi, film edukasi gitu, ada orang Jepang yang dia nggak pernah bisa merasakan lapar, nggak bisa merasakan kenyang lagi, kayak orang COVID itu. Bagus. Karena gara-gara dia juara makan sandwich. Dia juara sejak muda, dia ikut lomba makan sandwich juara dunia. Sampai juara dunia makan sandwich banyak-banyakan. Wah, suka butenan. Iya, dia kerjaannya di situ. Pada akhirnya sekarang dia masih umur 30-an sekian gitu, dia nggak bisa merasakan lapar, nggak bisa merasakan kenyang. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bakar-bakaran. Ya. Ini yang paling sering. Dari aku bacakan, saya dokter umum ya dok ya. Dokter kan udah subspesialis. Saya baca beberapa artikel yang efek karbon. Sebenarnya kalau dari Pak Dokter sudah baca artikel atau menangani kasus, ada hubungan yang erat nggak sih dok kalau kita terlalu banyak makan bakar-bakaran dengan intensitas terjadinya gangguan di usus atau malah kanker kolon? Ya. Jadi memang banyak kanker usus itu terjadi karena kita bukan makan dagingnya sebenarnya, bukan hanya sekedar makan daging, tapi karena makan sate yang banyak mengandung karbonnya tadi, arang-arangnya tadi itu. Itu yang arang kita makan itu, makanan itu sebenarnya yang membuat kita jadi penyakit di usus ya. Padahal usus ini adalah yang membentuk kita semua. Kita depresi, kita obesitas, kita jadi pinter, kita depresi, semuanya dari usus sumbernya. Dari usus. Ini yang belum kita kulik secara lebih detail lagi sebenarnya untuk penelitian di kita atau kita pelajari. Saya punya satu pasien, masih muda, umur 30 sekian, cewek, operasi karena sakit perut, kita buka, ternyata seluruh usus besarnya full tumor. Terus kita angkat seluruh usus besarnya, usus kecilnya kita pasang di sini untuk selamanya. Selamanya. Karena udah penuh tumor. Nggak bisa, saya hanya motong sedikit yang dia keluarnya itu, ternyata setelah kita bebaskan, masih ada tumornya. Semua full tumor. Dan ternyata setelah kita tanya, dia makan sate sejak kecil. Makan sate. Makan sate. Karena di depan rumahnya ada orang sate Madura, kelinting-kelinting sejak kecil, dia seneng. Terus akhirnya dia makan sate itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari? Kalau sekali-sekali orang apa-apa? Iya, kalau sekali-kali nggak apa-apa. Karena semua makanan itu ternyata dari saya yang film edukasi yang tak baca tentang usus itu yang paling bagus makanan adalah yang bervariasi. Bervariasi. Bukan hanya sayuran terus, bukan hanya daging terus, tapi bervariasi. Itu berhubungan dengan mikrobioma atau mikrobiota tubuh kita yang di usus. Wah, ini menarik nih. Sekarang kita akan bahas yang ileus. Jadi kemarin saya sempat video yang ileus, laparotomi, dibedah, terus aku muntah. Oke. Memang baunya nggak enak. Berbau mistik memang. Dokter berarti sudah sering menangani kasus ileus. Kalau saya nggak bau itu malah pusing. Malah pusing. Lah cicilan saya. Ya, berarti bau tai adalah mane.
Nah, saya mau tanya dok, nih pasien itu sempat nganggap itu nggak kejadian benar. Jadi pasien nganggapnya tuh edukasinya mereka nyampe. Yang anak muda tuh jadi makannya tertata. Gara-gara aku buat edukasinya gini. Hati-hati kalau kalian makan sembarangan, nanti pecah perutnya, ususnya pecah, Nah sekarang bisa tidak mau ngomong gitu. Ya kan benar. Pak dokter, aku bisa menjelaskan nggak ke masyarakat, ke teman-teman, kenapa kok bisa sampai terjadi ileus dan bahkan usus itu bisa sampai pecah dan tersumbat? Oke. Yang disebut ileus, biar mudahnya aja, bahasa mudah, ileus adalah sumbatan atau gangguan pasase usus, gangguan gerakan usus. Usus itu kan kayak selang. Gini, lambung, terus ususnya keluar gitu. Nah, pada saat ada sumbatan di usus, itu yang disebut dengan ileus. Ileus. Sehingga kemudian karena ada sumbatan, pasien tidak bisa kentut, tidak bisa BAB. Kalau selang disumbat, padahal cairan jalan terus, selangnya jadi melentung. Nah, usus itu tidak ada rasa sensor rasa nyeri untuk dipotong, dibakar, itu dia nggak nyeri. Nyerinya hanya pada saat dia tergang. Jadi pada saat mau pup, terus kemudian kita mules banget, itu karena ususnya tergang. Oke. Ya, jadi pada saat kalau namanya ileus, itu ususnya tersumbat, entah sumbatannya karena hernia, entah karena ususnya kepuntir, entah karena ada tumor usus di situ, kemudian kita harus lakukan buka, potong ususnya, kemudian disambung lagi. Itu baru dia akan bisa lewat lagi. Kalau enggak ya dia akan tersumbat, terus namanya ileus. Enggak, pasien yang dikeluhkan gejalanya adalah kembung, enggak bisa kentut, terus kemudian dia kalau penyebabnya tumor, berat badannya turun, terus tumor ganas. Oke. Kalau penyebabnya kepuntir, ya usus kepuntir tuh gimana dok? Benar-benar usus tuh bisa benar kepuntir karena penggantung ususnya panjang, terus tiba-tiba dia bisa aksesnya panjang, dia bisa pada saat gerakan tertentu dia tiba-tiba muter ya kayak takdir ya, nggak bisa dicegah atau apa, nggak bisa. Tiba-tiba kepuntir aja. Tiba-tiba kepuntir dan itu biru. Ususnya kepuntirnya biru semua, dia jadi nyeri berat. Dibuka udah biru semua gitu, kadang harus dipotong buang ususnya. Nah sekarang biar langsung tahu, dari tadi kan dokter tuh ngomong dibuka. Itu bisa dijelaskan nggak? Itu prosedur operasi ini pripun, apalagi buka usus. Kan usus ibaratnya orang tuh taunya pas kurban sapi, berat usus dipleteti ono taine tuh. Nah sekarang langsung nih dari ahlinya, langsung ya, bukan saya yang ngomong. Prosedur dokter nggak usah sensor, nggak apa-apa. Penjelasannya benar-benar bayangin lagi operasi. Jadi karena penonton yang di YouTube-ku tuh biasa memang sedetail itu. Oke, ya kalau kita menyelesaikan operasi laparotomi, namanya laparotomi itu buka perut. Jadi pasien ditidurkan, kemudian dia kerangkanya diginikan karena dibios ya. Terus ini ditutup kain. Jadi saya masuk kamar operasi, biasanya sudah tertutup kain, jadi saya nggak lihat organ yang lain. Terus setelah ditutup kain, nanti di udel ini sepanjang ini kan ada udel nih. Dari sini kita grek, inspires terus sampai ke atas. Oke, itu. Terus sampai atas. Nah, kulit terus kemudian lemak, bawah kulit, terus kemudian ketemu fasia, ketemu lapisan yang tebal kayak kertas gitu, ketemu bawah namanya peritoneum yang tipis banget. Nah, itu yang melindungi usus CS. Dan di ususnya itu semua steril, semuanya steril. Yang ada nggak steril hanya di dalam usus. Ada sisa makanan, kotoran, gas dan lain-lain. Setelah dibuka nanti kita ketemunya usus, dan cantiknya kayak siapapun, gantengnya kayak jenengan siapapun, itu dibuka semua isinya sama. Usus, terus kemudian itu bersih, wangi, nggak wangi ya, nggak ada baunya ya. Terus cairannya jernih, bening gitu. Terus? Nah, nanti kalau ada usus buntu radang, ya usus buntunya terus kelihatan meradang besar. Tapi kalau ada tumornya, atau ada bocor ususnya, dia jadi kotor banget. Kotor banget. Kalau ususnya bocor, usus bisa bocor kah? Bisa. Kebanyakan yang bocor lambung. Karena banyak makan makanan. Lambung? Makan obat ini. Obat anti nyeri? Yes. Bolong. Lambung bolong tuh piye dong? Minum pil kecetrit, minum jamu-jamuan anti nyeri setiap hari. Saya biasanya kalau ada pasien laki-laki rata-rata, kembung terus buka ususnya ketemu di situ kotor banget, warnanya agak hijau, berarti lambungnya itu. Kita ke atas lambungnya bolong. Asam lambungnya sampai keluar basi usus. Rusak ususnya. Ya, biasanya kalau kita tanya pas mau operasi itu, Bapak senang minum jamu-jamuan, senang minum obat-obatan yang anti rasa nyeri? Ya. Tiap hari Pak, hampir tiap hari. Dah jadinya ususnya bolong. Ya udah kita langsung bisa menebak. Nanti kalau kita buka yang bolong lambungnya. Lambung kan bagian dari usus tuh sebelumnya. Akhirnya kembung terus kita kotor banget, ada sisa makanan, rokolan, sawi segala macam keluar semua. Iya, nggak usah diincipi, nggak usah. Asu aku membayangkan, aku tuh nggak tahu kenapa saya tuh lebih disuruh
nemenin bedah saraf daripada nemenin bedah digesti. Wah, ampun nih. Iya, betul berbau mistik. Sebentar. Iya. Dok, Iya. ini aku tuh pas koas pernah izin sama seniorku. Jadi minta maaf ya, Dok, kalau aku agak bayangin mual. Ketika usus tuh pecah, dikatakan bocor. Penyebab usus bocor ini pripun, Dok? Iya. Penyebab usus bocor sama dengan yang di lambung tadi. Jadi kalau kebanyakan usus bocor selain di lambung, dia ada di appendix, usus buntu. Oke. Radang, terlambat, dia nggak mau operasi, akhirnya bocor, terus keluarlah. Padahal di lambung, di appendix itu juga di dalamnya ada fesesnya tuh. Loh. Jadi yang paling banyak nyumbat di sini ada 13% dari jurnal literatur ya. 13% yang nyumbat usus buntu itu adalah feses. Ya pada saat ini bocor, fesesnya keluar dong. Jadi waktu dibuka, kalau kita baunya nggak karuan, baunya khas. Nanah campur feses. Jadi pada saat kita habis operasi, sarung tangan dibuka, masih baunya khas itu, usus buntu. Dokter masih bisa makan itu setelah itu? Ya bisa, lapar dan tiap hari gitu, saya nggak makan nanti gimana? Tuh kan, bener kan? Bener kan? Nah, terus cara itu yang appendix. Ya, nah, penyebabnya appendix. Kok iso, Dok? Ini kan penyebab misterinya. Ada yang bilang, kamu habis makan jangan lari-lari, nanti kamu usus buntu. Sebenarnya kalau dari pandangan bedah digesti, penyebabnya appendicitis paling sering itu apa sih, Dok? Paling sering appendicitis itu adalah yang sekitar 60% itu dibilang hanya sumbatan dari 60% dari sumbatan dari feses. 13% yang sumbatan dari biji-bijian. Yang dibilang dulu kalau makan lombok nanti jadi usus buntu dan sebagainya itu hanya 13%. Karena wong Padang semuanya usus buntu, mereka makan lombok tiap hari ya. Nggak mungkin loh. Makanya, dan ada faktor keturunan. Jadi kalau saya misalnya ada pasien APP, usus buntu, tanya ibunya atau bapaknya ada usus buntu, nggak ada, ya wes. Jadi artinya itu faktor keturunan dari anatominya. Kalau bapak kita putih, bapak ibu kita putih, kita ikut putih, ya seperti itulah. Bapak ibu kita punya anatominya, usus buntunya dia agak, dia tidak menggini, tapi dia malah menyempit di ujungnya, kan jadi kalau ada kemasukan kotoran, dia nggak bisa keluar lagi. Dan itu juga ada sekian persen yang penyebabnya adalah sekitar sumbatan dari ini. Kelenjar getah beningnya sendiri. Ini kan ada kelenjar getah beningnya. Dia membesar, menyumbat, akhirnya jadi usus buntu. Dan kalau rata-rata karena keturunan orang tuanya juga. Nah, kenapa kok usus buntu jangan sampai pecah? Ya, kalau sampai pecah itu tadi artinya terjadi pengotoran di perut. Dan operasinya yang awalnya hanya ringan, kita bisa dengan alat yang tadi kan yang buka laparotomi namanya. Ada sekarang alat yang laparoskopi namanya. Di seluruh dunia udah mulai cuma 3 titik di udel sini, titik sini untuk ngambil usus buntu sini. Atau bahkan sekarang ada satu luka kecil saja sini. Jadi satu alat tongkatnya ditaruh sini untuk ngambil. Pada saat belum infeksi itu enak kita ngambil. Kalau sudah infeksi, bocor, ususnya sekitarnya ikut lengket, kita pakai laparoskopi lebih risiko atau sulit. Sehingga harus kemudian dibuka tadi. Jadi jangan sampai ususnya bocor tadi karena kemudian menyebabkan infeksi di dalam perut, jadi peritonitis dong. Iya benar. Kotor semua. Resiko infeksi. Nanti kalau penanganannya terlambat, bahkan grup band bijis itu ada satu meninggal, grup band bijis itu akibat usus buntu yang terlambat. Udah pecah. Dan akhirnya peritonitis. Peritonitis dan meninggal. Sepsis ya. Saudara saya dilalah usus buntu, udah sepsis juga telat. Sampai ke otak, sampai sekarang kemudian saya udah lumpuh sampai sekarang. Karena telat ya? Karena telat penanganannya. Nah, kalau ketika mengoperasi usus besar, kan banyak saraf otonom di sana, plexus mesentericus dan kawan-kawan. Ketika harus dilakukan pemotongan, kapan usus besar itu kembali normal, Dok? Sebenarnya usus besar kan panjang ya. Dari sini begini. Pada saat kita harus motong usus besar di sini misalnya, sampai usus halusnya yang kita potong, dan disambung dengan usus besar yang lain, ini masih bisa. Jadi usus besar pun tidak ada masalah. Kita namanya total kolektomi, yang kayak mbaknya tadi itu, yang tak ceritakan. Itu dia terus tinggal usus halusnya ada di sini. Dan usus halus yang di sini pun kita bisa sambung dengan dekat knalpot di rektum. Tidak masalah, tapi fungsi usus besar kan kita tahu ya untuk penyerapan air. Sehingga kotoran yang awalnya cair, hijau, lama-lama jadi kental, jadi kuning, jadi padat. Semakin kita lama nggak BAB, kan dia diserap terus airnya, terus ketumpuk-tumpuk dari atas terus makin keras, akhirnya nggak bisa keluar BAB. Jadi usus besar itu fungsinya kan macam-macam dari usus halus sampai usus besar. Kalau itu dipotong terlalu banyak, jadi fungsi usus besar hilang, jadi akhirnya muncullah nanti gejala-gejala yang dia kehilangan fungsi dari yang usus dipotong tadi itu. Selama masih ada usus besarnya, insya Allah aman. Awalnya pun yang tadi cair terus mbaknya tadi lama-lama juga akan bentuk kayak feses. Karena dia kemudian tubuh itu luar biasa.
Oh, bisa defense mechanism. Bisa. Jadi setelah nggak ada usus besar pun dia bisa. Betul, dia kemudian akan berubah menjadi itu. Nggak akan cair hijau terus, lama-lama dia akan bentuk kayak feses juga. Dan keluar normal lewat Dan anal. keluar ya tidak senormal kalau normal Iya. orang biasa, tapi jadi lebih padat, lebih apa. Perlu ini nggak di sini dulu? Apa Di kantong dulu nggak? Iya harus Sementara. kantong. Terus-terusan di kantong sementara dia, nanti seumur hidup. Seumur hidup? Seumur hidup Nggak pakai bisa lewat kantong anal terus. lagi? Nggak bisa, karena kadung ditutup. Analnya juga ditutup, tumornya sampai bawah juga. Oh. Kalau tumornya belum sampai bawah, ini masih terlalu bisa bengkak dan atau perlu diobati dulu ya, nanti ada yang sementara. Ada yang sementahun selamanya. Oke. Tergantung penyakitnya. Jadi kadang bisa sementara ya nih? Nggih. Oh, nah terus dok, penyebab berikutnya yang saya pengen tanya terkait tadi yang anal ya, soal hemoroid atau ambeien. Ya. Ini kan yang kasus yang tersering ditangani Pak Dokter selain batu empedu atau gimana? Ya, hemoroid itu termasuk juga hampir tiap hari ada juga. Itu kalau ambeien atau hemoroid itu kan adalah kayak kita tahu ada varises di kaki di belakang ini. Ini di knalpot, di dubur. Dia kemudian akan melebar. Jadi ada 4 grade. Awalnya itu cuman orang kayak ngerasa BAB itu darah tok. Iya. Loh kok darah, keluar darah. Membedakannya itu sumbernya dari usus atas apa bawah adalah warnanya. Oke, tuh. Kalau warnanya merah seger, Ini ya? ya kalau kita bicara 33K tadi, bukan T4I, tai. Nah, kita kasih kode-kode lah, Kode-kode biar kalau kita ilmiah lah. ya. Ya, jadi, kalau dia warnanya merah darah seger, berarti itu kotorannya dari darahnya dari bawah, dari ambeien. Iya, karena masih seger banget. Masih seger banget. Kalau dia kotorannya udah campur dengan enzim pencernaan, makanya jadi warnanya hitam. 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 Gelap. Oke. Warnanya gelap itu artinya dia udah kena enzim pencernaan dari asam lambung, dari ya yang cairan pankreas, cairan empedu, jadi warnanya hitam kan udah dicerna. Jadi kalau pasien kok bilang kotoran saya warnanya hitam, oh darahnya di atlas nih. Kalau bapak pasien ditanya perdarahnya, oh warnanya merah segar, oh dari bawah. Udah tenang, tinggal berarti ambeien. Kasih obat aja. Obat ambeien kalau dia masih grade 1, kalau grade 2 dia keluar benjolan, ada benjolannya, tapi pada saat dia berdiri benjolannya bisa masuk lagi, hilang lagi, diraba udah nggak ada lagi. Itu grade 2. Oke. Bisa dioperasi dengan laser. Oke. Kalau grade 3 dia keluar, terus kemudian untuk masuknya harus didorong. Manual. Manual, itu grade 3. Grade 4 udah bentuknya kayak yang tadi tak tunjukkan. Yang sampai muntah Tadi semua. itu, ya, Fotonya jadi- ini. Disclaimer ya. Nggak, tak tunjukin. Disclaimer fotonya ini. Ya. Nah, ini monggo. Ya kayak apa kue coro bikang. Kayak coro bikang tapi ning silit. Iya, yang dia tempat terlambat tadi. Udah tahu. Dan kalau udah kayak gitu piye beraknya? Beraknya tetap bisa lewat situ. Dia kan lunak. Dia kan Oke. lunak, iya. Jadi tetap ada lubangnya itu, Dokter Tirta. Jadi ada lubangnya, dia bisa keluar, tapi pada saat itu kecepit, Sakit. sakit banget. Kalau udah kecepit gitu, udah menteng-menteng, itu yang bikin nyeri pada saat kecepit. Kalau nggak kecepit, dia bisa masuk lagi, kecepit sama sphincter dari aninya, itu dia akan kemudian kempes. Jadi pasien yang ini tadi tak foto tadi itu, pada saat periksa, dia pas tak buka gitu nggak begitu kelihatan, kayaknya kecil tapi agak ya cuman gede sedikit. Oh ya wes. Pada saat diposisikan kayak orang mau melahirkan itu, barulah ceprot. Awal-awal gini aja nggak begitu kelihatan. Baru cuci tangan, masuk lagi loh, tambah gede. Nah, kalau prosedur operasinya ambeien tersebut kan itu vena semua. Nggih. Itu dijeblas apa gimana? Bisa diceritakan, kalau saya kan bacanya dari selalu lihat koas sama baca dari jurnal dan Iya. artikel ya. Dijeblas, Belum pernah, karena kan saya juga nggak minat di bedah digesti sih, nggak kuat, gampang muntah soalnya. Nggak usah saya aja. Ya, ya. Udah jenengan habis pasien saya. Nah, kalau kata Pak Dr. Agung itu cara prosedurnya yang sudah parah tersebut itu gimana dok bisa? Ya, jadi ada banyak prosedur untuk hemoroid ya. Ya. Yang pertama waktu Dokter Tirta masih koas itu banyak mungkin yang di konvensional dipotong. Itu yang kalau konvensional jebrot gitu kita ambil benjolannya, kemudian pada prinsipnya dipotong benjolannya, jahit lagi kayak orang jahit sunatan gitu. Terus udah sembuh. Itu yang tapi itu bikin nyeri karena ada kulit yang kepotong. Iya benar. Nah, itu jadi nyeri. Iya. Daerah sensitif kan di situ. Nah, kalau ada lagi yang disukai zaman dulu ada stapler, jebles Ya, tadi. jebles. Tahu, jebles. Aku nyebutnya jebles Iya, karena tuh jebles. kayak stapler. Iya, kayak stapler. Jadi itu ambeiennya didorong ke atas dulu, terus sampai dijepit sama yang staplernya tadi, terus dipotong di atas motongnya. Jadi yang dipotong adalah ususnya. Nah, terus habis dipotong dia langsung dijahit lagi dengan staplernya tadi. Klek gitu otomatis. Makanya kita tunggu 30 detik, 20 detik gitu sampai dia ben rapet, pembuluh darahnya juga kejebles semua, ke stapler semua, baru kita tarik dah. Dan itu nggak nyeri. Kenapa nggak nyeri? Autonom Karena
Iya, Di karena dalam. kan hanya, yang tadi saya ceritakan usus itu nggak ada saraf nyerinya. Kalau kepotong dan sebagainya itu, jadi terus dia merasa nyaman, besok udah jalan. Ada lagi yang model laser, kalau dia hanya benjolannya kecil-kecil, kayak talok-talok gitu keluar dan didemuk kecil karena kejepit lama, nah itu dikasih laser aja, dibakar di dalamnya, pas ususnya, jangan dalam pangkal ambaynya dibakar, pembuluh darahnya ikut kebakar, dia akan ikut kempes, sembuh. Nah, kalau yang gede tadi yang dilakuin dokter mana? Yang staples? Enggak, nanti tak potong biasa. Wah, sakit tuh. Pasiennya waktu itu nggak mau berani operasi karena dia maunya beraninya pakai laser. Tapi saya udah bilang nih nggak bisa pakai laser kayaknya, apalagi posisi yang setelah mau kayak litotomi gitu, mau melahirkan, mencodot. Wah ini saya bilang, Bu, ini untung tak foto tadi, makanya foto tak kasih pasiennya, Bu, kayak gini nggak bisa laser. Dia awalnya nggak mau juga, tapi terus ini nggak mau, Bu, dah daripada nanti di laser juga. Saya pernah ngelaser gitu, nggak begitu bagus ya hasilnya, tapi tetap sembuh juga. Terus tak potong biasa, tapi motongnya jangan sampai kena kulit. Kulitnya tak sisakan, yang potong yang di dalam. Nah, sehari udah pulang. Tadi baru operasi hari Selasa, ini hari apa ini? Baru 3 hari kemudian dia udah bisa kontrol tadi. Ya. Udah kontrol? Udah kontrol. Nah, beraknya gimana? Ini pertanyaan orang, Dok, kalau saya ada operasi ambeien, beraknya ditahan biasa, dulu? jongkok biasa. Tetep, oh iya tahu. Iya. Keluarnya seneng aku bikin emosi. Keluar apa gimana, Dok? Ya tetap bisa duduk atau jongkok seperti itu dan keluar seperti biasa. Oh, karena otonom ya? Ya, zaman bapak saya dari dokter bedah dulu, diajarinya nggak pakai dijahit. Simbah kita dokter bedah itu potong terus dibiarkan. Milligan Morgan dulu nggak dijahit. Sekarang itu Milligan Morgan yang dimodifikasi dengan dijahit. Jadi setelah dengan dijahit, nanti untuk lihat kotoran segala macam aman sekali. Itu benangnya jadi benang jadi daging ya. Jadi banyak pasien yang tanya, itu nanti benangnya dicabut lagi enggak Bu, kita sumbangkan. Nafian. Nah, sekarang karena sudah prosedur operasi sudah kebayang semua. Saya sarankan Anda nonton ini sambil makan ya nggak apa-apa. Pak Dokter, setelah penyebabnya yang paling tersering kalau dari semua pasien, dari ribuan pasiennya Pak Dokter yang dioperasi, rata-rata apa sih kok bisa jadi hemoroid sebesar itu? Rata-rata hemoroid sama keturunan. Saya juga punya hemoroid. Nggak usah digeledah, percaya aja. Terus operasi sendiri? Enggak. Saya nggak mau karena kalian nggak bakal dibayar kalau saya ngoperasi sendiri. Enggak, saya minta tolong teman. Pertama minta tolong bapak saya. Bapak saya yang ngoperasi awalnya tahun 2000. Kemudian udah 5 tahun disisain dikit kan karena emang biar nggak struktur. Terus itu yang jendol kemarin tak operasi setahun yang lalu. Dan sekarang udah bagus. Kenapa saya ambeien? Ternyata karena bapak saya juga ambeien. Oh, genetik ya? Genetik. Jadi pada saat ya jangan nurun ganteng itu misalnya gitu. Termasuk jangan kita nurun harus banyak semuanya komplit. Termasuk ini tadi usus buntu tadi. Kemudian hemoroid. Kendornya hemoroidnya. Bapak saya ternyata waktu mau meninggal kan baru kita harus memandikan waktu pas sakitnya. Ternyata bapak punya hemoroid nggak pernah cerita nih. Nah, pantesan saya juga punya hemoroid. Berarti genetik. Yang kedua pola makan. Kebanyakan makan yang rendah serat. Akhirnya kotorannya jadi keras. Kalau kotorannya keras kita harus ya itu ngelewati duburnya, lewati silitnya tadi itu kan harus keras banget, dia harus ngeden. Terus ini kayak pembuluh darahnya yang jadi melebar akhirnya awalnya sobek tok, lama dia melebar kayak balon lah, makin lama kayak bidiuk, makin gede, lama-lama pecah terus bleeding, berdarah. Jadi yang kedua adalah selalu BAB keras. Biar nggak keras gimana? Satu, banyak makan buah terutama kates. Yang kedua serat. Kates tinggi itu pepaya. Pepaya. Gandul kalau bahasa Jawa ini. Pepaya terus kemudian banyak serat. Yang ketiga BAB rutin. Ada yang normal berapa tuh, Dok? Sehari sekali lah normalnya. Kemarin di Twitter aku sharing ada yang bilang 5 hari sekali. Itu dia biasanya nanti akan ambeien dia. Jadi kalau anak ini di Twitter masih insecure. Ini bayang lo ketemu sekarang kan pada percaya kan Dokter Tirta gurunya juga frontal. Tadi baru ngomong itu beneran di Twitter bilang, "Piye Dok, aku juga kan yang aku edukasi wewek silit dia bilang, aku kalau 5 hari sekali baru berak Dok, masih muda." Itu nanti rata-rata bisa jadi ambeien. Jadi pasien saya yang keluar 20 tahunan, cewek-cewek biasanya, kayak udah ambeien, tak tanya BAB-nya berapa hari sekali. Yaudah, dia bilang 3 hari, 5 hari. Cuman kalau kebelet tok. Jadi kalau BAB kebelet tok, akhirnya ya, kan kebelet itu artinya benar ini silitnya. Ketularan aku, ini duburnya. Kemudian ini ususnya. Di sini ada sensornya. Pada saat ada sesuatu turun, ya kan, kalau itu angin, kan kita kerasa nih, angin digaring nih kita. Set. Gitu kan. Terus kalau angin itu kita kerasa angin, kita bisa membedakan ini angin benar, kita buka. Gitu. Kalau ini air, kita kan kadang kerasa ini diare ya, air basah ini. Kita harus lari kamar mandi, jeruat.
Nah, kalau yang kok feses biasa bisa kerasa juga. Nah. Ini feses. Ini akhirnya jadi kalau kita nunggu ini kroso dulu, kan berarti fesesnya udah sampai bawah tuh. Artinya bawah atasnya udah penuh dan keras. Jadi harus ngeden akhirnya lama-lama itu. Jadi yang bagus adalah kita rutin tiap hari. Misalnya jam 6 pagi nih. Kita jam 6 pagi udah mulai nongkrong. Saya dulu awalnya kan memang BAB saya 3 hari sekali, 4 hari sekali. Oh sama? Sebelum operasi. Dian, sekelas dokter aja. Enggak totalitas ya. Udah di casting yang siletnya juga dioperasi. Iya, jadi pasiennya tak rasakan 2 kali operasi. Terus setelah itu saya mencoba tiap pagi jongkok. Terus jam 6 pagi saya kalau mau kantor gitu, duduk gitu atau jongkok gitu, tiap hari 5 menit lama-lama jadi kroso. Terus setiap kali jam 6 rasanya udah pengen pup. Itu artinya otak kita sudah mulai bekerja. Hafal. Yang tadi usus sejenius itu ya? Iya, karena kita punya namanya akses brain-gut axis. Akses antara sumbu antara otak dengan usus. Yang mempengaruhi kita semua ini sebenarnya usus. You are what you eat, makanya ada orang bilang. Betul. Kita orangnya kayak apa ya tergantung kita makan. Kita sering makan sesuatu yang nggak bagus, jadi akhirnya perangnya kita juga nggak bagus. Makanya sering makan daging macan, jadi kita jadi kayak macan misalnya gitu. Tapi ini misalnya, ini yang ekstrim aja. Berarti lepas daging babi, ini kok babi? Ya enggak. Aku mau ngomong gitu. Nah, tadi ini menarik. Nah, saya tuh kemarin pas lari, Dok, karena udah kebiasaan olahraga, saya tuh kalau cuma 4 menit. Ya, itu bagus. Ini banyak pasien yang tanya. Ini kebalikannya dengan Dokter Tirta tadi adalah pasien-pasien yang sedang mondok. Dia tiduran terus tuh mondok itu. Terus dia pasal mau ibu boleh pulang, tapi saya belum pup. Atau pada saat visit dia keluarnya satu, saya belum pup. Dia pasti nggak pup lah, ibu tiduran terus. Kalau tiduran terus, ususnya otomatis juga nggak gerak dong. Oh, gravitasi. Bukan hanya gravitasi, gerakan. Gerakan itu juga terpengaruh? Pengaruh. Makanya jenengan kalau lari maraton atau lari yang 5 kilo aja, pup nggak nyampe 4 menit, langsung jerot. Nah, kejawab berarti orang-orang hobi olahraga, kenapa malah pencernaannya lancar? Lancar, tapi kalau olahraganya terlalu ekstrim, namanya ada runner's diare. Itu ada. Runner's diare itu karena kita lari terus, misalnya yang maraton 42 kilo, ada yang kemarin 100 kilo, ono sing 170, motornya rusak apa ya? Ini lucu Ki. Ini tetap di pos sih. Terus? Ya itu artinya pada saat kita lari gitu, darah kemudian kan fokus ke otot-otot. Kaki, benar. Kaki semua, otot. Akhirnya darah yang ke usus berkurang. Jadi akhirnya gangguan di usus, kayak iskemik di usus. Dengan begitu akhirnya ususnya mengalami gangguan, terus kemudian dia setelah lari, setelah apa, karena terlalu jauh, dia jadi diare. Itu karena justru berlebihan. Makanya ada dijelasin semua, belum dijawab, udah dijelasin. Pinter tak? Nah, tak jawab. Kemarin saya itu baca, Dok. Ini beneran baca. Dalam 3 tahun 4 tahun terakhir, ada insidensi, aku nggak tahu di pol ini Pak Dokter ya, ada insidensi peningkatan fistula anal dengan kejadian pelari jarak jauh dan goes. Nah, terus ternyata si Ishak itu yang narasumber kita wawancarai, itu juga mengalami sama. Mileage tinggi banget, seminggu bisa lari 120. Dia muncul ada fistula anal di akhir tahun lalu. Nah, sekarang tanya, kok bisa ada fistula anal? Jadi fistula anal kalau buat yang tahu tuh ada bolongan lain di dekat silit. Dan itu keluarnya bukan feses, tapi nanah. Betul. Nah, itu kok bisa, Dok? Dan seberapa sering fistula anal jadi pasiennya Pak Dokter? Ya, kalau fistula anal sering, banyak ya. Dan banyak. Dan pasien-pasien itu rata-rata udah, satu takut karena nanti pasti dijebol takutnya. Terus yang kedua nanti angka kambuhnya tinggi. Kalau di jurnal sekitar 50% kambuh. Loh kok iso penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya itu wudun awalnya. Wudun kan infeksi ya di dekat dubur tadi. Infeksi, kemudian karena diinfeksi wudun, dia nggak mecah keluar, dia lama-lama mecahnya ke dalam. Kadang-kadang pasien itu udah kerasa nek wudun, ini mergo mecah, terus keluar, ora loro, nggak jadi ke dokter. Tapi pada saat wudunnya terbentuk lagi karena kapsulnya itu masih ada, terus dia malah mecahnya ke atas. Masuklah dia ke lubang dubur tadi, atau ke daerah usus besar yang atas dubur, rektum namanya. Nah, terus nanti ini mecah ke sana, ini juga mecah ke sana lagi, jadi bentuk saluran, kayak sedotan lah, ada sedotan yang ada saluran epitelnya, itu namanya fistula. Dan awalnya pasti terbentuknya nggak langsung fistula, tapi wudun dulu. Jadi mesti ada kantongnya dulu. Dan bisulnya itu dekat anal banget? Yes, dekat anal. Penyebabnya kok isono bisul dekat situ? Itu banyak, ada kelenjar-kelenjar yang memang di situ, kalau pada saat banyak gesekan-gesekan, atau kita kukur-kukur kotor misalnya, maaf ya, itu kotor, ada kuman masuk, jadi terbentuk bisul. Bukan karena ngelunggui bantal, zaman dulu ngelunggui bantal dari wudunan gitu. Tapi karena ada kotoran kuman masuk ke situ. Higienitas?
Satu mungkin higienitas, yang kedua juga ya tadi ada gesekan-gesekan trauma kronis. Bukan awake rada gede, lemu, pantatnya paling dempet gini terus lari terus jangan gesek terus. Nah, jadi radang terus kemudian ada kotoran dia nggak langsung bersihkan, jadi kuman masuk jadi wudun dulu. Wudun mecah dewe, lama-lama jadi fistal dan sebagainya. Dan itu cara penanganannya kalau fistula anal? Bongkar. Ada yang kalau fistulanya sudah tidak ada cairannya. Tidak ada cairannya, sudah tidak aktif, bisa dengan laser. Oh, di burn aja, di counter yes, di counter dikerok dulu, terus di counter, di laser seret gitu. Tapi itu juga nggak semuanya bisa. Apalagi kalau dia bentuknya fistulnya udah bercabang-cabang. Kan nggak cuma satu dok, kadang ini nyabang sana lagi, itu dengan laser nggak akan efektif. Nah, kalau yang dibongkar tuh bongkar ya harus dihilangi salurannya, namanya fistulektomi. Ada banyak cara, ada pakai seton, ada yang pakai yang paling gampang ya dibuang, kayak tumor lah. Dia di duburnya dipusingkan orang mau melahirkan, dilihat salurannya pakai dengan besi atau dengan pean gitu, kelihatan salurannya kita buang salurannya semua. Terus duburnya jadi mengau begini. Oh. Nanti diharapkan sembuhnya tubuhnya begini. Oh, jadi nutup. Berapa lama gitu dia bisa normal? Oh, normal masih bisa terus. Tetap bisa. Jangan ya kena feses. Nah, nanti kita pas cebok kita bersihkan. Nanti kalau perlu home care datang, perawat datang untuk bersihkan itu, atau dokternya datang bersihkan, atau cebok-cebok sendiri, atau bisa dengan seat bath. Air baskom, kasih air hangat, kasih garam, cebok 10 menit. Itu bagus untuk orang hemoroid juga. Pas menyimpan habis hemoroid, operasi pakai seat bath bagus. Kalau enggak ya pas itu dicebok-cebok kan kotorannya jadi solution of pollution is dilution. Dengan dilusi, ya, in English, ya sekali-kali lah. Ini menarik ini. Jadi saya asalnya orang Afrika. Makanya ini Pak. Jadi itu menarik kenapa dok? Jadi kemarin tuh banyak teman-temanku yang pas sepeda jarak jauh tuh ngomong, kok fistula anal mulai terjadi pada goeser yang ultra. Yang banyak jauh-jauh banget. Iya, jadi kan setelah dilogis ya masuk, karena kan pantat kena saddle dia bergesek terus. Terus kan karena dia ultra kan dia nggak ganti baju toh. Iya, ratusan kilo. Ratusan kilo kan nggak sempat mandi. Akhirnya higienitas toh. Berkurang. Keringat. Padahal ini ada radang, keringat, gesekan, nah kena. Itu kombinasi yang sempurna untuk menjadikan sebuah infeksi atau radang di situ. Wah, itu. Berarti buat teman-teman yang memang hobi goes jauh dan ultra ya ada resiko. Kalau saran saya sih kalau udah jauh gitu dan mulai rasa nggak nyaman atau setelah separuh masuk kamar mandi cebok. Oh. Ya bisa pakai itu kasih sabun atau apa yang ya merek-merek yang ada itu diceboki bersih. Karena nanti pasien-pasien yang habis operasi hemoroid pun setelah operasi hemoroid nanti juga akan keluar cairan terus. Tetap akan keluar? Yes. Beda dengan yang belum pernah operasi, masih rapat. Masih rapat. Kalau yang udah pernah operasi kan ada yang mukosanya ketarik, kulitnya mengo, jadi akhirnya cairannya masih ada. Terus ini keluhan pasien-pasien gitu. Jadi yang kita harus kalau mau pagi kan kita kan 2 kali mandi nih. Jadi setiap kali mandi pasti di organ itu juga basah. Ya harus dibersihin. Yes. Oke, ini keren banget. Tadi banyak edukasi bahwa makanan yang terbaik adalah makanan yang bervariasi. Bervariasi itu kuncinya bukan hanya sayur, tapi bervariasi, gentenan. Jangan terus-terusan kita gorengan terus ini lotek terus itu namanya penyakit juga. Benar. Sekarang lotek, besok ayam goreng, besok steak, besok kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya tuh pertanyaan menarik nih dok. Yang saya mau tanyain adalah mengenai seberapa penting kita olahraga, terutama untuk menguatkan otot perut demi kesehatan usus itu sendiri. Ya, sebenarnya yang paling bagus itu bukan masalah otot perutnya, tapi bergerak. Kuncinya kayak orang hidup itu kayak orang naik sepeda lah. Kalau sepeda nggak digenjot, ambruk. Manusia juga gitu. Manusia kalau sudah cuma di bed aja selesai semua. Otot kaki itu adalah jantung kedua kita, semua tahu. Usus itu juga otak kedua kita. Jadi pada saat kita nggak bergerak, otot-otot akan mengecil semua. Jadi kalau kita mau sehat, ya kita harus gerak. Terutama lari. Kalau lari terus dibanding sehat. Karena ini gerak terus, otot pembuluh darah naik ke jantung, jantung pompa lagi, terus lancar. Suplai lancar, supporting lancar. Oke. Nah, kalau olahraga tadi tujuannya sih bukan untuk hanya perut. Kalau otot perut kita harus sit up, ngelatih khusus ini. Dengan kita lari, sepeda ususnya jadi gerak terus. Peristaltiknya jadi lancar, geraknya lancar. Itu alasan kenapa kayak saya semenjak saya rutin olahraga, saya tuh kalau nggak pernah ngeden. Yes. Tapi cuma 2 menit, 3 menit. Coba berhenti olahraga 2 minggu atau seminggu aja. Ini udah susah. Iya, 2 menit. Dan kalau batasan normal sehari itu maksimal berapa kali, dok? Kalau menurut Pak Dokter? Tergantung kebiasaan. Ada yang sehari 2 kali rutin. Tapi menurut saya sehari sekali cukup.
buang yang sisa yang kemarin. Dan yang tidak kita makan sekarang nanti keluar besok pagi belum tentu loh ya. Belum tentu kayak gitu. Iya, karena kan masuk sini aja butuh 6 jam, 8 jam. Tuh, nanti di sini masuk. Kadang-kadang yang 2 hari yang lalu baru keluar sekarang. Tapi rata-rata emang 1 hari atau 2 hari setelah kita makan dia baru keluarkan. Kan ada yang bilang, saya habis makan ini terus langsung keluar lagi. Yo, mosok sih nggak perlu dicerna bareng. Langsung makannya itu. Nah, terus ini dok, sekarang kita akan masuk sesi pertanyaan-pertanyaan yang awam. Yeah. Nah, yang pertama, kalau kita makan sebelum tidur, batasannya berapa lama dok, agar usus itu tetap sehat? Saya tuh dulu pernah waktu di luar negeri dikirim ke sana. Kemana dok? Ke Inggris waktu itu. Oh Inggris, tak kira Zimbabwe. Zimbabwe itu tanah kelahiran saya. Puas. Puas. Dumeh putih, Sarah. Semprol. Kalah aku. Seniorku kayak lagi, kalah loh kabeh. Terus gimana Pak? Nah pada saat di sana mereka, kan orang-orang Amerika juga sama. Mereka makan kan paling lambat jam 6 ya. 6 malam. 6 malam, karena kemudian mereka akan tidur jam 8, jam 9. Jadi 2 jam, 3 jam sebelum tidur itu harusnya memang sudah mulai stop makan. Karena makanan yang kita masukkan, kemudian butuh dicerna 2 jam, 3 jam. Iya, Otomatis pada saat kita tidur itu harusnya udah masuk ke usus saja. Kalau masih di lambung, banyak, itu kan akhirnya juga, dan satu yang dicerna tadi, yang kedua, apa yang sudah masuk tubuh kita harus dipakai dong. Iya benar. Harus dipakai. Kalau nggak dipakai ditumpuk. Iya benar. Kalau ditumpuk-tumpuk akhirnya jadi kalori akhirnya jadi lemak, kolesterol segala macam. Makanya dengan kita makan 2 jam sebelumnya, kemudian kita aktivitas ini kan apa yang masuk kemudian dipakai disebar ke diantar kemana itu yang bikin sehat. Yang bikin nggak sehat kalau kita makan gudeg malam-malam dan rutin, akhirnya kan habis makan kenyang tidur. Oh iya jadi kalori yang ada. Iya, jadi harus ditumpuk tok jadi gitu. Oke, nah ini pertanyaan kedua adalah soal kemarin kan dokter berarti sudah bedah organ dalam banyak nih. Yeah. Lemak visceral, lemak yang menempel pada organ, bentukannya kayak apa dok? Lemak yang nempel pada organ-organ bentuknya ya kayak apa yo? Dan itu ganggu nggak dok kalau lagi tindakan? Atau seberapa bahaya sih lemak yang menempel pada organ tuh? Kalau kita operasi pasiennya kurus, hampir bisa ditebak nanti operasinya cepat. Karena hampir nggak ada lemaknya dan gerak-geraknya semua organ. Makanya saya kan dokter bedah ordal. Apa itu? Organ dalam. Ampun, ya Allah. Ya, aku itu protes tidak terduga. Iya, itulah kelebihan saya, kelebihan pigmen kulit. Nah. Lanjut dong. Iya, jadi kalau pasien yang yang gemuk-gemuk gitu ya, kalau kita operasi itu jauh lebih sulit. Pertama di kulitnya jadi tebal. Kita buka pakai haknya aja harus penuh effort. Kalau operasi usus buntu, urisnya agak kecil gitu aja kayak ngeduk sumur. Dalam banget. Nah, saya senang sekarang dengan laparoskopi. Dalam laparoskopi kita langsung nembus. Akhirnya kamera masuk ke dalam rongga perut. Nah, kan jadi kita udah bebas dari itu semua. Dalam rongga perut pun kalau pasien yang gemuk-gemuk, apalagi kalau trigliserid kita tinggi, artinya itu lemak dalam organ dalamnya akan tinggi. Oh, TG itu semakin tinggi TG semakin tinggi lemak visceral. Semakin lemak visceral. Jadi nanti misalnya kantong empedu, itu di silo sekitarnya lemak-lemak. Kita harus bebas-bebaskan lemaknya dulu segala macam. Tapi kalau orang kurus atau gizinya rendah, ya kantong empedunya kayak balon. Operasinya nggak nyampe setengah jam selesai. Jadi itu sangat berpengaruh antara trigliserid atau lemak-lemak. Dan biar tidak ada lemak itu gimana ya? Jangan makan sebelum tidur. Edian kelar kau. Habis kau. Ini karena yang bahas langsung organ dalam. Yang ketiga, pernah melakukan transplantasi ya dok? Saya belum pernah melakukan transplantasi. Tapi pernah lihat hati atau hepar yang remuk? Oh pernah. Hepar yang remuk itu kalau misalnya sekitar 20-30% sisa aja diambil, masih bisa hidup 30%. Iya. Tapi dalam setahun nanti tidak akan butuh lagi 90%. Hati bisa tumbuh? Bisa tumbuh. Hati? Yes. Wah, aku baru tahu kalau ini. Aku nggak baca kalau detailin. Hepar tuh dipotong? Potong, misalnya sisa 30% gitu sisa ya. 30%? Setahun lagi dia akan tumbuh lagi. Edian. Saya pernah baca gitu. Saya belum pernah lihat sendiri. Tapi hepar yang hancur tuh kayak apa tuh kalau dioperasi? Gambarannya? Hepar itu ya kayak hepar yang kita lihat di ya. Jadi kalau hepar hancur misalnya kecelakaan crash gitu, terus dia robek. Hepar itu dijahit angel. Hepar nggak dijahit angel. Hati ayam, hati sapi ya. Segala macam gitu. Jadi pada saat ada pembuluh darah yang cur itu bisa lah kita jahit pembuluh darahnya. Tapi kalau pembuluh darah yang kecil-kecil itu kan angel. Jadi kalau ada kecelakaan kita buka regedek gitu ya, terus kita lihat perdarahan, ternyata sumbernya dari hepar tuh perdarahannya. Dan di stop nggak mau berhenti, kita biasanya packing dulu. Kasih kasa yang tebel-tebel itu. Heparnya kayak kita bebat sama kasanya itu yang tebel-tebel.
kayak ditekan gitu, terus udah jahit tutup. Nanti 3 hari lagi, 2 sampai 3 hari, maksimal 3 hari, kasanya ditinggal. buka lagi, kasanya diambil. Kan kasnya steril. Oh iya. Dan nanti perdarahnya udah berhenti. Terus tapi dalam posisi retak-retak tapi. Iya, ya kayak sobek kayak Definisi patah hati. ya robek hati betul itu. Kalau limpa robek, itu kan Limpa pecah. Nah, limpa pecah kan bisa Ruptur, kita splen. potong limpanya, splenektomi, selesai. Liver kan kita nggak bisa, liver dibutuhkan tubuh. Dan operasi liver juga butuh waktu lama. Oh makanya kalau misal kecelakaan ada trauma di pencernaan, berat ya hitungannya darurat ya? Iya, dan makanya saya ya rodo-rodo, kenapa sih ngambil berat digestif gitu? Karena berat digestif itu yang paling berat. Ini kita sumber makanan kita semua dari usus ini. Iya. Kalau nggak ada usus yang bekerja bagus, nutrisi nggak akan ada, kekuatan nggak ada. Pada saat ada tumor usus nekrosis, usus bocor dan sebagainya, akhirnya kan nutrisi jadi terganggu juga. Ya, padahal butuh untuk penyembuhan, butuh nutrisi. Akhirnya pasien sembuhnya jadi lama. Edian. Infeksi. Ini buat teman-teman yang masih dokter, nah tuh bedah digesti, jadi saingannya Pak Agung, ya kan? Nah kalau heparan kasus hancurnya karena penyakit, kayak contoh pernah bedah itu. Apa itu? Karena penyakit ya, karena tumor biasanya rata-rata. Kalau nggak tumor atau banyak. kayak sirosis, hepatokarsinoma. Ya, hepatokarsinoma udah. Kalau yang masih kecil kita bisa, kalau ada tumor itu bisa kita ambil. Atau kalau sekarang pakai radiologi intervensif, ini Dr. Tirta kita kasih disumbat pembuluh darah yang menuju ke tumornya. Wah, mati tumornya. mati. Ya, itu bisa kalau Tapi kalau tumornya cuma kecil kita bisa eksisi. Oke. Kalau tumornya gede kayak Dahlan Iskan itu, transplantasi par. Oh, Dahlan Iskan itu sudah transplantasi? Sudah. Dok itu tahun berapa ya? Dia habisnya 3 miliar, saya ingat, di Cina. Waktu itu. Nah, Dok, ini sekarang kita sudah menuju fase-fase akhir. Nanti saya akan tampilkan beberapa cuplikan, boleh ya? Boleh. Cuplikannya Pak Dokter pas di ruang op ada? Boleh ya? Ini dari Rumah Sakit UGM. Nah, kalau ditanya nih, ada anak muda tanya, Pak Dokter Agung, Pak Dokter kan sudah menangani organ dalam pencernaan banyak banget. Tipsnya aku buat anak muda biar tidak mengalami kasus itu, ada beberapa nggak, Dok? Tips yang bisa di-share? Ya, jadi kalau untuk kesehatan usus, karena bagaimanapun usus itu memengaruhi apa yang diri kita. Pernah dengar namanya feces microbioma transplantation. Wah, apa itu? Jadi saya lihat di videonya itu. Jadi pasien ini tuh nyeri perut kronis, nggak bisa makan. Karena mikrobioma dia hanya makan, bisa dulu makanannya itu hanya yang banyak mengandung gula terus. Ini sekarang banyak anak muda yang suka makan gula, itu saya prihatin. Dia suka makan gula terus. Ini orang-orang saya luar Eropa. Terus dia akhirnya pakai FMT tadi. Dengan apa coba? Fesesnya saudaranya. Diekstrak, kemudian sampai dibikin kapsul, sama dia diminum. Asu! Kemudian apa yang terjadi? Dia membaik. Karena mikrobiomanya dari jenengan kan sehat. Tak makan. Jadi bagus. Saya mikrobiota ususnya dalam ini jadi bagus lagi. Terus BAB-nya jadi lancar, makan apa-apa jadi enak. Gitu. Kan luar biasa apa yang ada di dalam usus kita. Tapi, terus dia jadi jerawatan. Jadi dia baru ingat kalau saudaranya itu memang jerawatan. Oh ya, karena bisa. Akhirnya coba, itu aja dari mikrobioma bisa mempengaruhi ke jerawat segala macam. Dari kotoran feses. Kemudian dia stop itu, dia ngambil punya pacarnya. Feses pacarnya. Dia makan. Pacarnya jelas sering depresi. Dia jadi ikutan depresi. Dalam seminggu jadi setelah itu. krusial itu mikrobioma. Yes, itu yang perlu kita tahu. Bahwa kalau tadi, makanya pertanyaannya relevan punya Dokter Tirta tadi, bahwa kalau apa yang harus dilakukan supaya sehat, satu, itu tadi, makanan bervariasi. Supaya mikrobiota kita yang ada dalam usus, ini bisa hidup semua. Ini banyak banget nih, ibaratnya kayak ada yang sukanya makan usus, ada sukanya makan gula, ada sukanya makan sayur, ini harus dihidupi semua. Kudu diuripi kabeh. Hidupi sih mana? Dengan cara kita makan yang bervariasi. Serat pun harus kita butuhkan sekitar 28 sampai 40 gram serat setiap hari. Orang Amerika saja penelitiannya 15 gram aja bisanya. Nah kita coba anak sekarang pada mau sayur enggak? Enggak pada mau sayur. Ya benar sih. Iya, makanya harus sayur 40 gram. Oh, brokoli kayak brokolan kayak apokat tuh ternyata 10 gram. Oh gede banget ya. Gede ternyata. Makanya edukasiku yang jus alpukat, blup itu bener ya. Ya. Saksi. Ya, apokat bagas 10 gram. Jadi dengan banyak serat kemudian divariasi supaya makanya yang mikrobiota tadi dia bisa dapat makanan semua. Dia tidak akhirnya kalau dia kecukupan kenyang, dia nggak akan makan lendir-lendir atau yang pelindung di usus kita. Kalau itu nggak kecukupan, dia lapar, dia akan merusak itu atau dia mati. Akhirnya tubuh kita nggak seimbang dong. Iya. Gangguan. Nah itu ya buat kawan-kawan. Dan
Ini pertanyaan agak lucu. Dokter setelah operasi ileus kan baunya non sewu nggih, badek, bacin. Iya. Itu bisa makan habis itu? Bisa. Ya waktu awal kita waktu anatomi dulu di waktu kuliah kan, awal-awal saya nggak bisa makan juga lihat apa itu. Usus. Bukan waktu itu kadaver bentuknya kayak bahasa dibuka dagingnya kayak gudeg kayak apa. Setelah itu saya nggak makan gudeg seminggu, nggak bisa karena lihat gudegnya kayak ya sekarang jadi udah bisa semua. Allah bisa karena biasa tuh. Lah malah kan ya memang beda kan masalah mindset aja. Ya kita kan memang ya dulu pencinta alam jadi saya dulu kalau masih lapar temennya itu terus kayak tadi itu cerita sing jijik-jijik kan dia mau wes kita. Karena udah biasa ya? Karena udah biasa, lama-lama biasa. Ya memang beda, bukan itu kan bukan makanan kita makanan bukan itu gitu. Terus gara-gara lihat pernah terus ini pertanyaan terakhir tapi lucu setelah lihat kejadian-kejadian di operasi sempat ada ketakutan nggak? Wah aku kok makan sate jadi insecure atau jadi ya ada itu jelas terutama tentang makan jeroan. Saya jadi rajuan jeroan. Mending nggak makan jeroan. Lah isisnya feses gitu masa kita makan. Jadi rasanya terus mending nggak makan jeroan kalau nggak kepeksa gitu. Nah kan, bener kata saya. Ingat, aku dulu ditanya sama timku, kenapa kamu nggak mau makan sate usus ayam? Lah cok, aku neng kadaver aku lihat di koas tuh usus tuh tempat ngolah tai. Iya memang. Dan yang dalamnya kayak lemak kelinci itu babat, usus kan dalamnya kelinci itu kan sebenarnya sisa makanan dari ayam yang terus akhirnya kita makan. Iya, kelar. Ya itu makanya itu. Ya, kalau mau pesannya hebat yang tadi sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita laksanakan. Satu tadi makanan yang bervariasi. Punya bervariasi. Ada serat, ada gula, ada daging, protein dan sebagainya. Yang penting variasi, gentenan terus. Itu akan membuat kita sehat. Yang kedua, hidrasi yang cukup, air. Air. Berapa kebutuhan air kita? 30 cc per hari per kilogram berat badan. Yes, 30. Jadi kalau berat kita 80 kilo berarti 2.400. Atau ya, itu. Yang ketiga bergerak. Ini. Bergerak. Baik. Itu aja kalau dari saya. Ya ini hobinya motoran, jadi kalau teman-teman motoran area Jogja bisa ngajak beliau. Dan kalau pengen konsultasi langsung bisa ke Rumah Sakit UGM di Poli Budha Dikes ketemu dengan Pak Dr. Agung. Itu aja kalau dari saya. Salam, saya Tirta. Tak ngajak saya. Oh iya. Lucu ya. Salam, saya Dr. Tirta. Saya aku gitu. Oh gitu ya, maaf. Tiang sepuh ini. Lah aku ingin jasa salaman. Oh iya belum lebaran. Maaf. Lagi. Ya, salam saya Tirta. Saya Agung Widianto. Ya, dan sampai jumpa. Salam Yogyakarta istimewa. Woi.